Halo saudara-saudaraku, berjumpa lagi dengan saya ya, sedulur dari Banyuwangi. Salam nama budaya ya untuk Nusantara ataupun sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam saya dari orang Banyuwangi, orang Jawa. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Dan yang utama juga, dan saya menyampaikan salamku untuk Tuhan Semesta Raya ya. Salam Sanpuraya, Sanpuraya, Semesta Raya, Nusantara Jaya untuk Tuhan kita semua ya, yang bermutlak kepada diri-diri kita ya. Oke, di sini saya masih belajar ya, mempelajari YouTube ya. Dan saya kemarin live berdanya, dan saya menobatkan diri saya sebagai Tuhan ya. Terus ada yang berkomentar ya, seperti Mbak Lia Saropah bertanya, kenapa Anda menobatkan diri Anda sebagai Tuhan ya. Oke, akan kujelaskan kepada Mbak Lia Saropah ya, kenapa saya menobatkan diri saya sebagai Tuhan ya. Yang satu, yang pertama, banyak orang yang menyebut mengenal Tuhan, tapi belum tentu tahu Tuhan, dan juga tahu kasih sayang Tuhan, tapi tidak tahu kasih sayang Tuhan ya. Yang kedua, di sini kenapa saya menobatkan saya sebagai Tuhan? Aku ingin membimbing sedulur-sedulurku senusantara ya, untuk mengenal Tuhan yang sebenarnya. Dan di sini ketika Anda paham, nanti dengan kecerdasan otomatis kita itu akan rukun. Dengan setiap permasalahan apapun kita menyelesaikan masalah itu dengan cinta kasih sayang ya. Bukan untuk bentrok, saling membunuh dan saling melukai sesama manusianya ya. Di sini pasti semuanya kalau saya debat kayak gini pasti mengatakan luar batas. Sudah dilewat. Nah, semua lewat itu kan ada diskusi. Ini kan seperti ibarat pelajaran kan, sebagai yang saya tahu kan sebagai apa ya, kayak partai-partai itu ya, yang ketika temannya diusik membela teman yang satu diusik membela teman satu, dan akhirnya mereka kalau sudah saling berhadapan-hadapan perang saudara, sedulur-sedulurku. Makanya di sini saya sebagai penobatan diri saya sebagai Tuhan. Jangan pernah ikuti hal yang seperti itu. Kalau Anda benar-benar mengenal Tuhan, jauhi orang-orang seperti itu ya. Tuhan itu selalu mengasihi ya, selalu menyayangi sesama ya. Terus kalau kalian ingin tahu kenapa saya Tuhan, saya ini Tuhan, dan kalian pun saya anggap Tuhan. Loh, pasti Anda bertanya, loh kenapa kok seperti itu? Kita itu tanpa Tuhan tidak akan hidup. Nur Muhammad pun tanpa Tuhan tidak akan hidup. Malaikat pun tanpa Tuhan tidak akan hidup. Makanya dalam perjalanan spiritual untuk menuju titik alfa ataupun menuju nirwana, ruang kosong Tuhan itu perjalanan yang sangat tidak mudah, saudara-saudaraku. Kita harus bisa meninggalkan dunia ini dulu sebelum kita menuju titik alfa, ruang kosong Tuhan yang tanpa batas. Dan ketika sampean melihat Tuhan nanti, Tuhan itu tidak ada lain, rupanya seperti kita. Contoh, saya menghadap Tuhan saya, Tuhan itu seperti saya. Kalau Anda paham, ini bukan pelajaran sesat ataupun apa. Kita pelajari ini dengan logika ya. Karena saya ingin membawa saudaraku senusantara atau sedunia. Setidaknya saya mampu membawa, entah itu senusantara atau sedunia, itu kan saya berterima kasih dalam bimbingan Tuhan saya.
membawa sifat kasih sayang Tuhan yang benar dan pelajaran Tuhan yang benar, yang artinya hiduplah rukun, guyub, merdeka. Kemerdekaan itu ketika kita makmur, ketika kita tidak salah paham dan gagal paham terus. Selama ini kita kan mempelajari itu kan banyak yang gagal paham. Akhirnya tubuh tidak bisa berevaluasi dengan Tuhan, akhirnya memuncak emosi kita tidak tahan, kita ikut-ikutan gerombolan yang sifatnya menghancurkan diri-diri mereka sendiri, akan hancur sendiri mereka. Bukan itu jalan Tuhan, itu jalan kalian yang menghancurkan, yaitu manusianya sendiri. Kalau jalan saya, secuil pun saya menyenggol teman saya tidak berani. Karena Tuhan, teman saya sudah kuanggap sebagai Tuhan. Dia itu adalah aku adalah dia. Yang artinya kalau kita paham ilmu itu, kita itu akan saling menyayangi sampai kita kembali menjadi ruh atau menjadi Nur Muhammad lagi. Itulah saudara-saudara. Terus di dalam diri kita mengatakan bahwa seringkali orang mengatakan malaikat, Imam Mahdi ataupun apa. Kita itu lengkap saudaraku. Kita bisa menjadi nabi, kita bisa menjadi rasul, kita bisa menjadi malaikat, kita juga bisa menjadi wali. Contoh seperti ini aja. Ketika kita bijak menolong orang yang tidak punya, itulah sifat malaikat dan Imam Mahdi. Dan kebijakan Tuhan itu sudah kategori ibadah tertinggi. Ketika kita melihat orang kelaparan, kita menolong dan memberi makan, itulah ibadah yang sangat tinggi. Kesempurnaan kasih sayang Tuhan, ibadah yang benar, seperti itulah saudaraku. Dan kalau kalian setiap mengenal Tuhan, ya bukannya saya itu menuduh ya ataupun apa, tidak, ini cuma klarifikasi aja. Anda sering mendapatkan apa katanya, mendapatkan amalan atau mendapatkan surga atau mendapatkan neraka. Neraka dan surga itu sebenarnya tidak ada saudaraku. Itu kan cuma bayang-bayang aja. Itu adalah sifat pengendalian. Sifat pengendalian untuk mengendalikan diri kita melebihi batas dan di luar nalar untuk saling melukai. Itu pelajaran yang sangat bagus. Di sini tergantung dari kepercayaan masing-masing ya. Kalau saya orang Jawa, saya akan tetap membawa tempat kelahiran Jawa. Tetap Jawa yang saya bawa. Kalau di Arab, ya tetap orang Arab yang akan bawa. Tidak mungkin kita ditaruh Arab itu langsung bisa beradaptasi, tidak bisa. Tetap kita sebagai orang Nusantara ya tetap Nusantara. Makanya kalau saya sebagai orang Jawa akan saya bawa budaya Jawa ya, maksudnya ya. Saya tidak mau ikut-ikut yang lain. Dan saya akan menyembah Tuhan melalui ajaran nenek moyang yang hakiki, yang artinya juga Islam yang satu ya. Bukan Islam yang apa, artinya Islam yang asli itu kembalinya diri kita kepada jati diri. Apa artinya ilmu jati diri itu? Cukup diam dan memahami diri kita dulu sebelum memahami orang lain. Seperti itu saudara-saudaraku. Makanya di sini saya nobatkan diri saya sebagai Tuhan. Janganlah kalian salah persepsi dulu. Janganlah kalian menuduh saya untuk yang ini yang itu, jangan.
Mari kita belajar bersama. Saya ini juga belajar. Saya ini bukan pintar, saya ini juga masih belajar. Makanya kita sebagai manusia itu sangat beruntung, saudara-saudaraku, karena Tuhan menciptakan surga yang sangat-sangat tinggi dan surga yang sangat-sangat indah. Bahkan kalau kita telusuri di kitab itu pun, Tuhan itu berkata, akan kuciptakan kepadamu Nur Muhammad surga yang sangat tertinggi. Bahkan malaikat pun menembusnya bahkan ribuan tahun. Mana surga itu? Surga itu bumi inilah, saudara-saudara. Neraka itu adalah di bumi ini juga. Ketika kita melawan, diri kita tidak kuat. Itulah bentuknya dalam kesusahan dan kesenangan. Itulah dua kategori yang disebut surga dan neraka. Salah satu contohnya seperti ini. Sakit dan sembuh itu pasti pasangan sampai mati. Sakit dan sembuh itu pasangan, saudara-saudaraku. Salah satunya juga mati dan hidup itu pasangan, tidak akan terpisah. Walaupun kalian buka kitab apapun, dharmanya mereka itu seperti itu. Kita sakit pasti ada sembuh. Kita sembuh pasti ada sakit. Kita mati pasti hidup. Kita hidup pasti mati. Seperti itu, saudara-saudaraku ya. Makanya di sini banyak gejolak ya di Nusantara. Banyak manusia-manusia yang gagal paham dalam mengambil keputusan dalam diri mereka untuk ikut hal yang sesuatu sebenarnya tidak ada gunanya, bahkan merugikan mereka. Di samping itu juga Tuhan itu dalam bergejolaknya Nusantara menimbulkanlah ada sebuah kelompok kemutlakan Tuhanku dan Tuhan mereka yang disebut namanya, yang untuk sekarang ini mengompakkan senusantara ya, yaitu Sobat Ngarit. Itu adalah sebuah hikmah juga yang di situ mereka menjabarkan bahwa manusia itu tidak ada perbedaan. Yang bikin membedakan manusianya itu sendiri. Perbedaan apa? Kasta, ujung-ujungnya materi. Bahkan sekaya apapun kita, kalau kita sudah menghadap Tuhan, kita akan kembali suci. Dan Tuhan dan uang itu tidak ada artinya bagi Tuhan. Di sini kita diuji oleh Tuhan. Inilah neraka dan surga itu cuma satu adanya di bumi. Ketika kita diajar gelombang ujian, itulah neraka. Ketika kita dibahagiakan oleh Tuhan, itulah surga. Makanya kalian jangan berangan-angan. Dan setiap kita menyalahkan apapun yang terjadi, melihat sesuatu yang belum kita tahu, menyebut perbuatan iblis, perbuatan setan. Padahal setan dan iblis tidak salah. Yang salah siapa? Manusianya. Karena di ajaran saya itu ada sedulur papat kalima pancer, kakang kawah di hari-hari. Yang siapa mereka bisa mengendalikan hawanya dan menjinakkan salah satu kodrat mereka dalam diri kita. Itu adalah sebuah pengendalian yang sangat benar. Kalau diterapkan sedulur papat kalima pancer itu dan ganggang kawah di hari-hari itu diterapkan dalam diri kita, itu seperti ini, saudaraku. Satu, kita bisa melihat. Dua, kita bisa bernapas. Tiga, kita bisa mendengar. Empat, kita bisa merasakan. Lima, kita bisa melihat dan merasakan. Dan keenamnya, kita dikendalikan oleh roh yang
7. Kita dikendalikan oleh nur. Di balik itu semua kehidupan kita itu dikendalikan oleh Tuhan yang sebenarnya yang kita tidak bisa melihat, tapi rahasia Tuhan itu, siapakah Tuhan? Tuhan itu adalah diri kita sendiri. Yang ketika kalian mengenal Tuhan, kalian mengenal aku adalah Tuhan. Dan ketika aku mengenal kamu, kamu adalah Tuhanku yang harus kusayangi sepenuh hatiku, tanpa wates, tanpa balasan, tanpa ada embel-embel apapun. Karena kita menyayangi Tuhan, itu tidak ada balasan, tapi sesuai janji Tuhan. Tuhan itu akan memberikan satu, yaitu kehidupan yang layak, yang artinya kita setelah mati ya terus hidup. Kita mati akan dihidupkan lagi, yang artinya kita mati dihidupkan. Ketika kita mati tidak langsung dihidupkan, saudaraku, tapi kita akan kembali ke nirwana dulu. Dan ketika nanti sudah waktunya kita untuk lahir di surga lagi, kita dilahirkan. Itu namanya prareinkarnasi, saudara-saudaraku. Kalau sudah jelas, cukup segini aja. Kalau nanti Mbak Lia Sarupah sudah paham tentang jawab aku, dan semoga paham ya untuk Mbak Lia Sarupah ya, dan di sini dan juga untuk sedulurku senusantara, ketika melihat channel saya, jangan kalian gagal paham ya, dan jangan kalian berburuk sangka yang pelajari dulu apa kata saya ya. Ucapkan salam rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih.